Kita lanjut. Kita masih membahas tentang reservoir. Nah, kita ini sedikit membayangkan di masa lampau. Jadi asal mulanya reservoir kita itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ada namanya depositional environment. Jadi bagaimana batuan-batuan yang menjadi reservoir itu terdeposisi. Nah, itu asal mulanya itu dahulu seperti ini. Ada gunung, ada alluvial fan, ada padang pasir, ada sungai, kemudian ada sungainya juga ada braided river seperti ini ya. Dan mereka di tepi-tepi pantai itu membentuk delta gitu ya. Kemudian ada lepas pantai, di bawah ini ada submarin, ada abyssal. Nah, mikroorganisme di zaman lalu itu ada di sini, khususnya yang ada di dalam laut. Tapi ada juga di sungai. Ketika terjadi peristiwa geologi di masa lampau, mereka mati, mereka tertimbun, dan mungkin ada something happen di dunia kita ya, di bumi kita ada gempa. Jadi kerak-kerak bumi itu berubahlah strukturnya, something happen yang akhirnya semua yang kita lihat di gambar ini itu tertimbun di dasar dalam tanah. Dan mereka mengandung unsur-unsur minyak dan gas tadi. Mereka lah yang menjadi reservoir. Nah, ilmu ini dipelajari oleh teman-teman geologi yang nantinya bisa memberikan informasi kepada petroleum engineer sebenarnya reservoir kita itu masa lalunya apa. Nah, dengan kita pengetahuan akan masa lalu seperti ini, kita bisa membayangkan, kita bisa menganalisis karakter dari reservoir saya itu seperti apa. Performance-nya seperti apa. Nah, itu kita akan lebih bahas di belakang. Performa reservoir itu apa sih maksudnya gitu ya. Tapi itu asal-muasalnya itu adalah depositional environment seperti ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke trap atau ke jebakan yang saya tadi sebutkan. Reservoir itu ada banyak jebakannya. Ada jebakan yang namanya structural trap. Jadi structural trap itu misalnya terjadi seperti ini. Jadi dia membentuk sebuah anticline atau cekungan dan oil dan gas itu terperangkap di atas. Nggak bisa lolos karena ada seal. Ada juga fault control trap gitu ya. Jadi di dalam tanah itu terjadi patahan. Mungkin ada karena tektonik, ada karena gesekan dalam kerak bumi atau di dalam tanah, dan akhirnya terbentuklah seperti ini. Terjebak minyak dan gas tuh di sini. Ada juga terbentuk salt dome. Nah, jadi awalnya horizontal semua itu ya, lapisan-lapisan dalam tanah, tapi tiba-tiba muncul garam gitu ya, salt diaper seperti itu. Dan alhasil terperangkap oil and gas seperti ini. Yang warna biru ini oil and gas ya, teman-teman. Nah, ini semua yang akan kita cari dengan menggunakan seismik dan kita bor. Jadi di dalam tanah itu seperti itu. Ada juga yang terperangkap seperti ini. Nah, ini sekarang warna ungu ya, oil and gas. Dia tidak bisa lolos ke atas, ke permukaan, karena yang warna hijau ini ketat semua, batuan yang ketat, tidak bisa ditembus, impermeable. Jadi mereka tertumpuk di sini, menjadi reservoir. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini ada channel sand. Channel sand ini apa? Ini bisa kebayang kalau kita tadi membayangkan tadi yang ini. Ada sungai-sungai membentuk channel, gitu ya. Nah, ini menjadi reservoir yang jadinya seperti ini, reservoir channel namanya. Kemudian juga ada carbonate reef. Nah, ini di dalam laut nih. Koral-koral kita di zaman lampau itu juga mengandung unsur-unsur minyak dan gas. Dan mereka terperangkap menjadi fractured carbonate reef. Nah, ini, jadi reservoir-reservoir kita tuh tipe di dalam tanah itu seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang, tadi kita udah berbicara tentang bentuk reservoir. Kita berbicara tentang mapping. Tentang seismik. Tapi dengan itu saja, dengan gambar, dengan picture, dengan konsep, atau dengan seismik, itu nggak bisa apa-apa kita. Kita harus memproses itu menjadi sebuah peta subsurface, atau peta permukaan dalam tanah gitu ya teman-teman. Peta subsurface, peta dalam tanah. Yang dibuat oleh teman-teman geologis dengan software mereka. Mereka membentuk dengan analisa seismik seperti ini. Jadi ini ada seismik gitu ya. Mereka kumpulkan dan mereka mengkonsep dan mengkonstruksi sebuah peta. Seperti ini, peta kedalaman gitu ya. Peta inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk mengenal reservoir kita itu bentuknya seperti apa, teman-teman. Kita mau ngebor di mana. Jadi ini bayangkan ya, teman-teman. Kita punya peta, tapi ini peta dalam tanah. Nah, kalau kita lihat kontur-konturnya itu seperti ini.
Yang kiri dulu ya kita lihat ya, gitu. Kita lihat ada banyak sekali bentukan reservoir kita. Semakin kecil lubang konturnya, itu artinya semakin puncak gitu ya. Seperti ini dilihat di sini, ada lubang kecil, itu artinya menggambarkan yang ini, yang puncak. Nah, ini semua kita dapatkan dari seismik, teman-teman. Kita analisa ini dari seismik, dan somehow diproses oleh teman-teman geofisik dan geologi menjadi peta-peta seperti ini. Nah, ini peta-peta real yang kita gunakan di industri, tergantung reservoir kita. Dan terlihat ada tulisan well, itu artinya titik-titik pengeboran kita tuh. Gitu ya. Ada well 1, well 2, well 3, well 4, itu titik kita mengebor. Nah, ini juga ada di bawah nih, tapi ada banyak garis-garis nih, hitam. Ada yang tahu nggak itu? Itu artinya patahan atau fault. Artinya reservoir kita di dalam tanah ini telah mengalami proses tektonik yang cukup masif, jadi banyak patah-patahan nih. Nah, patah-patahan itu menjadi jebakan juga untuk oil dan gas. Nah, ini ya, jadi semakin kebayang ya ternyata reservoir itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman ini mulai menikmati nggak sebenarnya petroleum itu seperti apa. Saya pribadi sih seorang teknik kimia, membayangkan ini tuh enak banget gitu ya teman-teman. Membayangkan di dalam tanah itu ada seperti gunung yang di dalamnya ada minyak dan kita mencari dan kita mempelajarinya. Nah, ini juga ini cara menggambar konturnya ya yang lebih detail. Kita lihat nih, kalau kita lihat dari atas petanya seperti ini. Kalau kita lihat penampangnya dari samping, itu kira-kira seperti ini. Ini dilakukan oleh teman-teman geologis, mereka juga sedang mempelajarinya ketika S1, dan kita gunakan produknya berupa peta, yang kita bisa gunakan untuk ngebor dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga tidak butuh cuman peta, karena peta itu kan masih cuman 2 dimensi gitu ya. Kita butuh reservoir tuh 3 dimensi untuk masuk dalam simulasi atau modeling. Nah, caranya gimana supaya kita dapat 3 dimensi? Kita menggabungkan peta dengan apa namanya well correlation. Jadi kita punya pengukuran. Nanti ini dibahas lebih detail setelah ini gitu ya. Jadi kita ngebor nih semua sumur. Kita punya data namanya data logging gitu ya. Logging 1 di sumur 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita korelasikan. Nah, setelah korelasikan kita mulai kebayang nih ternyata reservoir saya persebarannya itu seperti ini konsepnya. Nah, ini juga dia bisa gabungkan data logging itu dengan seismik dan dia mulai menggambarkan strukturnya itu kira-kira seperti ini. Nah, picture-nya atau simbolnya itu kira-kira seperti di bawah, teman-teman. Dari sumur S38, S6, S6, S6J4, itu mereka mengkorelasikan data sumur satu ke sumur berikutnya seperti ini. Jadi reservoirnya itu kira-kira seperti ini ya, yang tipis-tipis ini ya. Nah, ini reservoirnya tipis-tipis nih kalau kasusnya dia ini gitu ya. Tapi intinya dia menggabungkan data ini, data logging per sumur untuk membayangkan badan reservoir itu seperti apa. Nah, sekarang kita mulai membayangkan. Reservoir itu ada macam-macam bentuknya. Ada seperti ini ya, teman-teman. Nah, ada banyak layer-layer gini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau kita mau membayangkan, kita lihat lagi nih peta bentukan di permukaan. Kira-kira reservoir kita itu seperti ini. Ada lapisan-lapisan yang berbeda warna, yang berbeda rongga gitu ya. Seperti ini. Nah, kita juga melihat ada reservoir yang mengalami banyak patahan. Seperti tadi saya sebutkan, dia banyak fault. Mungkin karena di sini proses tektoniknya itu cukup masif gitu ya. Dan alhasil dia membentuk skematiknya itu seperti ini. Yang kuning ini matriks atau badan batuan, tapi yang putih-putih ini menjadi fracture gitu ya. Jadi ada rekahan-rekahan yang bisa menjadi jalan aliran minyak dan gas. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi ini tipe reservoir namanya natural fracture reservoir. Jadi reservoir yang mengalami rekahan-rekahan secara alami. Nah, ini harus kita mampu membayangkan ini teman-teman untuk bisa menjadi petroleum engineer yang baik. Nah, ini semuanya harus kita mengumpulkan data dari seismik, dari data logging, nanti data logging saya bahas gitu ya. Tapi ini konsepnya. Juga ada reservoir seperti ini, seperti sandwich. Jadi bagian atas itu ada gas, cukup tebal,
Reservoir di tengah-tengahnya ini tipis gitu ya, dia di sandwich, kemudian di bawah ada aquifer atau water gitu ya, atau air. Ada juga reservoir yang tipis-tipis kayak gini tapi banyak sekali teman-teman, gitu ya, kayak lapis legit gitu ya, tapi tipis-tipis. Nah ini di Mahakam tuh reservoirnya kayak gini, ratusan bahkan ribuan reservoir tapi tipis-tipis dan kecil-kecil kayak gini. Nah, bayangkan tuh challenge kita menemukan minyak dalam tanah itu dalam kondisi seperti ini tuh seperti apa gitu ya. Nah ini ya, untuk for your information, ketebalan reservoir itu dapat setipis 0,6 feet. Jadi dia cuman sekitar berapa inci gitu ya. Reservoir tuh bisa setipis itu, tapi bisa setebal juga menara Monas nih, gitu ya. Monas tinggi banget kan, reservoir bisa setebal itu, atau bahkan setipis cuman 0,6 feet. Nah, ini harus kita cari nih, kita eksplorasi, kita temukan di mana reservoir ini, kita bor dan kita produksikan. Nah, untuk reservoir yang dulunya sungai, banyak juga di Mahakam, di delta Mahakam tuh seperti ini. Gitu ya, pool-pool gini, tipis-tipis gitu ya, cekungan kayak lensa gitu ya. Dan kita harus pintar-pintar nih ngebor di mana supaya kita nemu minyak dan gasnya. Gitu ya, seperti itu. Untuk reservoir yang dulunya itu di pantai atau di tepi di sungai atau di tepi pantai itu seperti ini sekarang bentukan reservoirnya. Oke, jadi sekian dulu untuk reservoir. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke topik berikutnya? Satu atau dua pertanyaan?